Oke, karena waktu telah menunjukkan lewat jam 19.45, maka pada malam hari ini kita akan memulai acara Majelis Taklim Mauliden. Selamat malam ayah dan bunda semuanya. Jumpa lagi dalam acara Majelis Taklim Mauliden. Bagaimana kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah baik semua. Perkenalkan, saya Muhammad Alisan Lubis, selaku moderator yang akan memandu acara Majelis Taklim Mauliden pada malam hari ini. Jadi, acara Majelis Taklim Mauliden ini insya Allah akan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa Al-Quran atau juga bahasa surga. Maka dari itu, sepantasnya kita untuk mempelajari bahasa Arab agar mempermudah kita dalam membaca Al-Quran ataupun mengenal lebih dalam lagi tentang ilmu hadis, fikih, dan lain-lain. Oke, Assalamualaikum Ustadz Abdullah Syabani. Kaifahalukum Ustadz? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ini bi khair, Ustaz. Alhamdulillah innakum bil khair. Baik, untuk mempersingkat waktu dalam acara Majelis Taklim Mauliden kali ini, kami akan membagikan acara ini menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama adalah penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh Ustadz Abdullah Syabani, dan yang kedua dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, kemudian penutup. Baik, dengan begitu marilah kita mulai acara Majelis Taklim Mauliden kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, seluruhnya kami persilakan kepada Ustadz Syabani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukran Ustaz Muhammad Husain Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumidin, amma ba'du. Di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka Majelis Taklim Waliden Usbu'iyah. Ya, jadi setiap minggu memang kita mengadakan acara Majelis Taklim yang alhamdulillah pada pekan lalu matwa ini diisi oleh Ustadz Iqbal yang isinya yakni tentang serpihan mahfuzot. Ya, alhamdulillah pada pekan ini kita bertemu kembali dalam kegiatan matwa lagi dalam materi bahasa Arab. Ya, jadi insya Allah minggu yang akan datang atau di setiap minggunya ada program-program. Jadi tidak hanya nanti Al-Quran, tidak hanya bahasa Arab, insya Allah. Yang pekan lalu sudah ada serpihan mahfuzat, insya Allah yang akan datang lagi ada misalkan materi fikih dan lain sebagainya. Jadi setiap pekan insya Allah ada pelajaran-pelajaran untuk ayah bunda semua di rumah. Baik. Adapun pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi bahasa Arab yang keempat. Ya, izin saya mengirimkan atau share screen kepada ayah dan bunda. Baik, di sana sudah ada share screen ya, ayah bunda? Sudah, Ustaz. Baik. Bahasa Arab dasar sesi keempat. Ya, pada pekan sebelumnya kita telah membahas tentang isim isyarah. Ya, kita review terlebih dahulu pelajaran yang sebelumnya. Oh, isim isyarah sudah. Tentang tempat ya. Kalau pekan sebelumnya yakni isim isyarah, yakni pada pekan lalu mengenai tempat ya, tentang huna dan hunaka. Nah, setelah kita mempelajari huna dan hunaka, contoh-contohnya pun sudah kami berikan, maka di pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang domir. Ya, mungkin ayah bunda sudah dengar apa itu domir. Ya, domir ialah
secara etimologi atau bahasa Indonesia, ya, domir itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, domir adalah suatu isim ma'rifah yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat, yakni aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia, mungkin ketika kita berbicara mereka, itu bisa saja mereka perempuan, bisa saja mereka laki-laki. Tetapi berbeda dengan bahasa Arab, mereka di sini akan berubah. Merekanya dalam laki-laki itu apa? Merekanya dalam perempuan itu apa? Atau muzakkar dan mu'annas. Itu akan berbeda. Sama seperti dia. Kalau bahasa Indonesia, di logat kita, dia itu seorang guru. Bisa saja dia itu perempuan, bisa saja laki-laki. Tetapi dalam bahasa Arab, dia itu harus spesifik. Ya, tidak bisa dia itu asal perempuan saja atau asal laki-laki saja. Tidak bisa. Harusnya dia itu bisa perempuan, maka berubah menjadi hia, atau laki-laki berubah menjadi huwa. Nah, itu. Jadi terbagi menjadi dua. Sama seperti tadi, mereka laki-laki dan mereka perempuan berbeda dalam bahasa Arab. Dia laki-laki, dia perempuan berbeda dengan bahasa Arab. Seperti itu. Maka pada kata ganti referensinya dicari. Mempelajari tentang kata ganti. Kalau beli wae semuanya. Oke, punten Bunda. Ya kalau nggak kan di Google bisa. Sebentar. Bunda, mohon agar di-mute terlebih dahulu. Bunda. Ya, catat dulu atuh. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu ini. Iya, cari di online lebih murah, Aska. Di situ. Bunda Azwa, oke. Saya sudah mute ya. Tapi kembali lagi kepada pelajaran sekarang, yakni macam domir. Nah, kita langsung saja. Domir itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada domir munfasil. Domir munfasil itu apa, Ustaz? Yakni suatu jenis yang penulisannya terpisah dengan kata lain. Jadi kata ganti tersebut itu dipisah dengan kata atau dengan isim atau dengan kalimat. Bagaimana contohnya? Contohnya yakni huwa ustadun. Ya, ini kan berpisah. Huwa ustadun atau ana muslimun. Jadi seperti itu. Jadi berpisah antara domir dan kalimatnya atau domir dan isimnya. Itu tidak disambung. Nah, contoh yang kedua yakni domir muttasil. Apa bedanya dengan domir muttasil? Bedanya yakni domir muttasil itu adalah kata ganti yang mana kata ganti tersebut penulisannya bersambung ya dengan kata lain. Kalau tadi itu domirnya atau kata gantinya tidak disambung dengan kalimatnya. Tapi berbeda dengan domir muttasil, ittasala yattasilu, jadi bersambung. Jadi domirnya tersebut, kata gantinya tersebut bersambung dengan kalimat setelahnya. Contohnya apa? Yakni kitabuhu atau mahmuli atau kitabuna. Nah, itu bersambung. Asalnya apa? Kitabu lahu atau kitabu huwa. Asalnya seperti itu. Mahmuli ana atau mahmulu ana. Kitabu nahnu. Nah, asalnya seperti itu. Berubah ketika menjadi domir yang mana domir itu sudah berubah menjadi domir kepemilikan atau kata ganti kepemilikan. Nah, kita akan mempelajari kata ganti kepemilikan pada malam hari ini. Kita belajar terlebih dahulu domir macam-macam daripada domir. Yang terakhir yakni domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Adalah jenis yang tidak tertulis. Ya, jadi kata gantinya itu
tidak tertulis di sana. Tidak tertulis dalam kalimat, namun tersembunyi dalam suatu kata. Dalam artian di sini, tapi kita ketahui maksudnya. Ya, contohnya apa? Biasanya kata tersebut terdapat pada kalimat atau fiil amr. Jadi contohnya di sini adalah uktub. Jadi tidak perlu disambungkan atau sebelumnya anta uktub, tidak perlu. Anta iftah, tidak perlu. Anta isma, tidak perlu. Cukup ketika kita ingin menyuruh seseorang, maka cukup dengan uktub. Sudah ketahuan tuh. Jadi tanpa dimasukkan kata gantinya, tanpa dimasukkan domirnya. Anta, uktub, antum, uktubu, tidak perlu. Cukup dengan uktub atau uktubu. Nah, saya ulangi kembali, macam-macam daripada domir atau kata ganti ini terbagi menjadi 3, yakni domir munfasil yang pertama. Apa itu? Adalah suatu jenis yang penulisannya terpisah dengan kata lain atau kata gantinya itu terpisah dengan kata setelahnya. Contohnya huwa. Ustadz, mohon maaf dong, tulisannya diperbesar. Terima kasih. Bunda pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Bisa dicubit di Zoom. Di Zoom. Oh iya. Nah, bisa. Oh iya. Oke. Terima Syukran. kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, kita ulangi lagi. Domir munfasil tadi tidak bersambung antara kata gantinya dengan kata setelahnya, yakni huwa ustadun, ana muslimun, antum muta'allimuna, nahnu muta'allimuna, atau nahnu muslimuna. Gitu. Berbeda dengan muttasil. Munfasil tadi berpisah. Muttasil bersambung. Ya. Jadi kata bersambung di sini adalah kata gantinya bersambung dengan isim. Contohnya adalah kitabuhu. Asal katanya kitabuhu artinya adalah kitab miliknya. Ya, kitab miliknya atau milik dia. Kalau bahasa Arabnya dipotong-potong itu kitabu huwa, kitab dia. Nah, tidak bisa kalau dimasukkan ke mutasil, jadi cukup dipangkas menjadi kitabuhu. Mahmuli, asalnya mahmulun ana. Nah gitu. Dirubah ana menjadi li, cukup. Jadi mahmuli artinya HP-ku, HP milikku. Kitabuna, sama kitabuna juga. Kitabuna itu asalnya kitabun nahnu. Nahnu, domir mutasilnya pakai lana. Ketika lana disambung dengan muttasil, maka la-nya dihilangkan, berubah menjadi kitabuna. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah domir mustatir. Ini contoh yang ketiga atau macam domir yang ketiga. Domir mustatir itu tidak tertulis. Kata gantinya tidak tertulis, namun dalam kata ganti tersebut kita paham. Biasanya kata ganti dalam domir mustatir ini terletak pada fi'il amr. Jadi kata perintah. Contohnya apa? Uktub. Tidak perlu kita menulis anta uktub. Tidak perlu. Anta iftah. Anta isma. Tidak perlu. Cukup ketika kita lawan berbicaranya sudah ada di sana, maka sudah cukup. Iqra, uktub, iftah, isma, gitu. Karena sudah terlihat mukhotob, terlihat orangnya. Jadi lawan berbicaranya sudah ada terlihat. Itu macam-macam domir dan contohnya. Adapun kata ganti domir yang akan kita ketahui di sini ada banyak, ya. Nah, tuh sudah ada yang tahu. Ada 14 kata domir di sini. Domair, biasanya itu pakai lagu. Ada huwa yang pertama. Huwa itu artinya dia. Nah, jadi ayah bunda jangan sampai nanti keliru. Makanya ketika di awal saya sampaikan, dia dalam bahasa Arab itu harus spesifik. Dianya laki-laki atau dianya perempuan.
Berbeda dengan kita logat Indonesia, orang Indonesia. Dia seorang guru, cukup dia. Dianya itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi berbeda dengan bahasa Arab, harus spesifik lagi karena dia di sini terbagi menjadi dua, tergantung dengan muzakkar atau muannasnya. Baik, itu. Jadi harus tergantung ya dua itu, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti pakainya huwa. Gitu. Maka huwa di sini adalah maknanya dia laki-laki. Ya. Huma itu dua. Dianya dua orang laki-laki. Tuh, misalkan di depan kita ada jaraknya jauh di depan kita. Ternyata ada dua laki-laki. Maka kita bicaranya huma. Ya, huma. Itu untuk dua orang. Berbeda dengan hum. Nah, hum itu tadi sudah satu orang. Huma ada dua orang. Nah, selanjutnya hum. Hum itu lebih dari dua atau jamak. Lebih dari dua bisa tiga, bisa empat. Jadi hum itu mereka. Nah, merekanya untuk laki-laki. Ya, itu baris yang pertama. Baris yang pertama ini ghaib, tak terlihat. Jauh, tak terlihat. Bisa huwa, berarti tadi dia laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Selanjutnya, hiya. Hiya itu adalah dia perempuan. Tuh, kan berbeda. Kalau bahasa Arab itu tidak bisa kayak seperti tadi. Dia itu seorang guru dalam bahasa Indonesia. Tapi bisa laki-laki, bisa perempuan. Dalam bahasa Arab berbeda. Hiya itu adalah dia perempuan. Bisa ya Bunda tulis hiya, dia dalam tanda kurung PR, perempuan, bukan pekerjaan rumah. Ya. Selanjutnya huma. Nah, huma di sini sama lil ghaib juga. Untuk tak terlihat. Huma di sini ada dua. Yang pertama untuk huma yang laki-laki dan yang bawahnya huma di sini untuk perempuan. Ya, perempuan. Selanjutnya hunna. Hunna itu sama seperti yang hum. Yakni artinya mereka. Namun berbeda. Hum itu untuk muzakkar dan hunna itu untuk muannas atau perempuan. Ya, sudah 6 tuh. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Stop. Selanjutnya yakni ke anta. Sama anta pun. Hei kamu, pergi ke sana. Hei kamu, tulis. Hei kamu, makan. Nah, kamu di sini kalau bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Tetapi berbeda dengan bahasa Arab. Kamu di sini harus spesifik. Kamunya laki-laki atau kamunya perempuan. Nah, anta di sini adalah kamu laki-laki. Antuma adalah kamu berdua. Ya, antuma kamu berdua. Antum itu kalian. Jadi lebih dari dua orang. Gitu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, dan selanjutnya yakni anti. Anti itu adalah kamu. Kamunya untuk siapa? Untuk perempuan. Tuh, anti. Adapun yang antuma di sini sama seperti yang di atasnya, untuk berdua. Kalian, kamu berdua. Kamu berduanya untuk perempuan. Dan selanjutnya yakni antuna. Antuna sama seperti antum. Yakni maknanya kalian, namun berbeda. Kalian di sini untuk perempuan. Nah, jangan sampai nanti tertukar. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Dan yang sebelum terakhir, yakni ana. Sudah tahu ini mas semuanya. Ana artinya saya. Nahnu artinya kita atau kami.
Itu. Jadi ayah bunda bisa menghafal dengan lagu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Oke. Ada nada yang lain pun boleh, silakan ayah bunda. Yang penting 14 daripada kata ganti atau domir di sini ayah bunda semuanya mengerti dan paham. Tuh, kita selesai di kata ganti. Sudah ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antuna, ana nahnu. Nah, nanti silakan dihafalkan masing-masing. Dia cowok. Selanjutnya pada slide. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kata ganti. Nah, kita masukkan kepada kata ganti kepemilikan. Sama seperti yang tadi di awal ada dhamir muttasil. Dia bersambung dengan kata setelahnya. Ah, sip. Huwa. Huwa itu tadi dia laki-laki. Huwa dia laki-laki. Kalau kepemilikan berarti milik dia, maka menjadi lahu. Nah, ini ayah bunda harus dilihat agar paham. Atau bisa ditulis atau nanti di screenshot, setelah itu ditulis. Huwa, itu dia. Milik dia, jadi lahu. Nah, gitu. Saya belum memberikan contoh dalam yang masuk ke dalam sebuah kalimat atau sebuah isim. Kita satu-satu terlebih dahulu, biar tahu. Lahu, berarti milik dia. Milik dianya laki-laki. Ingat. Lahu. Huma itu dia berdua dan dia berdua memiliki dalam bahasa Arabnya lahuma. Ya. Lahuma. Huma jadi lahuma. Huwa lahu. Huma lahuma. Hum baru mereka. Hum. Lahum. Nah. Dia itu laha. Nah, nanti domirnya kan ini perempuan, maka berubah. Kalau laki-laki tadi lahu, jadi laha. Huma sama seperti yang di atas, lahuma, hunna itu berubah menjadi lahunna. Nah, tuh bisa dilihat. Anta, laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu memiliki menjadi laka. Nah, misalkan kamu memiliki pulpen. Laka kolamun. Nah, gitu. Kamu memiliki kurosah atau buku tulis. Laka kurosatun. Seperti itu. Masuk kepada antuma. Nah, jadi ini antuma berubah menjadi lakuma. Kuma. Lakuma. Antuma menjadi lakuma. Antum menjadi lakum. Lakum. Selanjutnya anti laki. Nah, laki. Kamu perempuan mempunyai jilbab, khimar. Laki khimarun. Atau kamu perempuan mempunyai sepatu. Laki khidaun dan lain sebagainya. Antuma sama seperti yang antuma laki-laki, yakni lakuma. Antunna, dan di sini menjadi lakunna. Lakunna. Selanjutnya yang sebelum terakhir ana li. Contohnya li mahmulun. Jadi saya memiliki HP. Nahnu atau kami atau kita berubah menjadi lana. Tuh, lana. Ya, nanti ayah bunda silakan di screenshot boleh. Setelah itu ditulis dalam buku catatan. Oke. Nah, masuk kepada contoh di sini kata ganti kepemilikan. Contohnya, saya berikan di sini banyak. Ana ustadun. Saya guru. Baik, nah, silakan boleh ayah bunda mengikuti juga boleh. Ya, ana ustadun. Saya seorang guru. Li kitabun. Ada. Ayo kitab. Guru mawjud. Nah, li kitabun. Li. Berarti saya
Mempunyai kitab. Mempunyai kitab. Baik. Hadzal kitabu li. Ini kitabku. Ini kitab Milikku. milikku. Nah, nanti kita masukkan kepada kata domir mutasil contohnya di bawahnya. Anta tilmidun. Kamu laki-laki seorang murid, seorang siswa, seorang santri. Anta tilmidun. Ketika anta tilmidun, kamu adalah seorang murid. Laka kurrosatun. Kamu memiliki kurros. Kursi. Kurrosa ada kurrosa. Kurosa. Kertas. Buku tulis. buku tulis. Laka kurrosa. Nah, kalau kertas beda lagi. Qirtas. Nah, selanjutnya tilka kurrosatuka. Nah, ini masuk kepada yang domir mutasil. Nah, ya, kalau anta tadi itu laka. Nah, di awalnya ini domir yang pertama domir munfasil. Laka kurrosatun. Contoh yang selanjutnya yakni domir mutasil. Di mana mutasilnya? Di mana nyambungnya? Ya, ini di sini. Tilka kurrosatuka. Nah, berarti langsung itu adalah buku tulis milikmu. Nah, milikmu, mu-nya untuk laki-laki. Gitu. Boleh misalkan bisa domir munfasil berarti tilkal kurrosatu laka. Paham ya? Kalau misalkan pengen dirubah menjadi domir munfasil, tilkal kurrosatu laka. Ustadz, saya emang nggak mau pakai laka, pengen nyambung saja. Ya sudah, tilka kurrosatuka. Dan ingat, ketika langsung disambung dengan domir atau domir muttasil, maka tanpa alif walam. Tanpa alif lam. Ya, tidak bisa. Tilkal kurrosatuka. Nah, tidak ada alif lam. Ya, dihilangkan ketika menjadi domir muttasil. Tapi ketika kita pakai domir munfasil, itu kita bisa pakai alif lam, kita tidak pakai alif lam juga bisa. Tapi alangkah baiknya memakai alif lam karena makrifah, ketahuan buku tersebut. Tilkal kurrosatu laka. Nah, gitu. Itu contohnya. Contoh selanjutnya di sini saya beri kata atau domir anti. Anti. Nah, ini perempuan. Anti Fatimatun. Nah, Fatimah itu seorang perempuan. Berarti kamu seorang perempuan. Ya, Fatimah namanya. Tidak ada yang namanya Fatimah laki-laki. Ada tidak di kita? Enggak ada. Allah, enggak ada. Fatimah, Bu Fatimah enggak ada. Fatimah. Enggak mungkin saya nanya. Anta Fatimah. Kamu laki-laki, terus Fatimah lagi perempuan. Anti Fatimah. Nah, berarti ketika anti, maka domir kepemilikannya laki. Nah, udah beda lagi tuh. Kalau di atas kan laka, ini laki. Nah, perempuan. Laki, tolasatu. Mana tolasa? Tolasa. Kita ada di kelas. Di depan murid-murid itu ada Penghapus. Oke, sahih. Penghapus. Tolasa. Bisa juga mim sahatu, boleh. Laki, tolasa. Kenapa laki? Karena di sini adalah domirnya perempuan. Nah, sama seperti yang selanjutnya. Domir mutasil. Hadhihi tolasatuki. Tuh, bukan ka lagi. Karena mengikuti awalannya. Awalnya pakai anti. Ya, jadi di sini ki. Hadhihi tolasatuki. Ustadz, saya mah pengennya pakai domir munfasil. Silakan. Jadinya hadhihi tolasatun laki. Nah, hadhihi tolasatu laki. Boleh. Ya. Itu kalau misalkan kita pakainya domir munfasil. Contoh selanjutnya, antum. Apa itu tadi antum? Artinya? Kamu.
Antum. Antum. Kamu laki-laki. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Ayo, ayo, ayo. Kalian. Kalian. Tuh, diingat-ingat. Antum. Kadang kan kita, ayah bunda mungkin sering mendengar ketika pengajian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz yang lain. Antum, antum. Nah, berarti kan kalian. Tuh, kalian. Nah, antum itu adalah kalian. Antum muslimuna. Berarti kalian Muslim. seorang muslim, ya, seorang muslim. Lakum. Nah, ini dhamir munfasilnya lakum. Lakum. Kamu. Qalan suwatun. Sinukum. Lakum qalan suwatun. Milik kalian. Songkok. Kopiah. Songkok, kopia, apalagi? Peci. Peci, apalagi? Aku punya kopiah. Ya, kamu. Nah, kamu di sini kita rubah menjadi kalian karena lakum. Ya, kalian mempunyai peci. Kalian laki-laki ya di sini ya, bukan kalian perempuan ya. Kolan suah. Lakum qalan suwatun atau lakum apalah. Terserah Peci. mau apa aja gitu. Peci, mau baju, mau diganti pakai HP, nggak apa-apa. Lakum. Lakum kolam. Naam, lakum kolam. La, ma indi kolam, غير موجود هذا. Lakum. Ana ma fi kalam Arabi. Lakum qalan suwa. Lakum Kolam. mahmulun. Pulpen ya. Ya, qalam pulpen. Suma ba'da al-mithal Kolamun. tilka qalan suwatukum. Nah, ketika mutasil di sini juga berubah kumnya. Aisyah. Tilka qalan suwatukum. Ya, karena domirnya antum. Maka tilka qalan suwatukum. Ustadz, saya pengen ganti dengan domir munfasil. Silakan. Berarti tilkal qalan suwatu lakum. Itu ya. Tilkal qalan suwatu lakum. Ustadz, pengen dipendekin aja biar mudah. Tilka qalan suwatukum. Baik. Al-akhir, al-mithal al-akhirah, al-mithal al-akhir yakni nahnu. Apa itu tadi nahnu? Kita. Mereka. Kami. Oh, kami, kita. Kami. Nahnu, Kami. ya. Kita. Nahnu muta'allimun. Ma mana al-muta'allim? Kami guru. Oke. Boleh. Muta'allimun di sini dimaknai dengan muallim, seorang guru, atau bisa juga pengajar. Lana kitabun. Lana kitabun. Ini kitab. Nah, lana. Kita. Kitabun. Ini kitab kalian. Ini kitab kami. Kami memiliki kitab. Kitab. Kami memiliki kitab. Ingat tuh. Beda lagi nanti ketika zalika Adanya nyusul. kitabuna. Itu Zalikal kitab. Buku. Kitab. Kitab Buku. dia. Kitab ini. Kitab dia. ayo. Kitab ini. Kami. Kitab Zalika. kami. Oh, kitab kami. Itu kitab kami. Ya, Sering itu baca ya. kitab kami. Nah, ini masih apa ya? Sering tertukar-tukar. Nanti dibiasakan di sebelumnya. Pak. Nanti dibiasakan di sini nih. Harus ingat akhiran-akhirannya. Hu, ha, ka, ki, huma. Nah, ini harus ingat. Tadi gimana? Lana kita buna. Nah, baru yang tadi contohnya dzalika kitabuna. Berarti itu Kitab kami. kitab kami. Kalau yang lana kitabun apa artinya? Lana kami. Kitab. Kami memiliki Kitab kitab. kita. Nah, kami memiliki kitab. Diringkas dari menjadi domir mutasil kitabuna. Berarti cukup kitab Kami. kitab kami. Tuh, kalau tadi panjang lana kitabun, kami memiliki kitab. Jadi kitab kami gitu. Sudah cukup. HP kami, HP saya. Apalagi? Tangan saya. Nahnuluna. Mahmuluna. 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 Kalau yad ini tangan apa? Yaduna. Yaduna. Yaduna.
Yaduna. Tuh. Kalau kaki? Rijlina. Rij? Luna. Rijluna. Rijluna. Kalau mata? Ainun. 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 Oh, kalau telinga? Uzununa. Uzununa. Oke, Masya Allah. Ini udah khatam semuanya. Lupa ingat. Tapi waduh, ini salah nih. Kosakata hari ini. Nah, Bikatu. Birka. kosakata. Oke, karena setelah ini saya akan berikan satu teks soal cerita. Wah, ini udah 1 jam ya, nggak apa-apa lah. Nggak terasa kalau belajar itu tiba-tiba 45 menit. Kosakata hari ini mufradatuna al-yaum. Al-awwal yakni birkah. Apa mana al-birkah? Kolam apa? Ayo. Birka. Ah, Kolam. boleh kolam, boleh bak. Ya, yang penting pernah ya. Boleh bak, boleh kolam. Mighrafah, apa mana al-mighrafah? Gayung. Payung. Oke, kira-kira ini hari ini kita akan bercerita tentang apa nih? Kamar mandi. Kamar mandi. Udah tahu nih. Padahal belum dibuka slide-nya. Hanafiyah tuh, mana al-Hanafiyah? Peran. Oke, Keren. nah, alaqah, mana al-alaqah? Gantungan. Waduh. Wah, ini udah hatam bener nih. Halakoh. Alaqah itu gantungan. Kira-kira gantungannya maksudnya gantungan apa? Gantungan baju. Gantungan belakang pintu. Pak, gantungan belakang pintu. Yang mana salah. alaqah itu biasanya ditempel di belakang pintu atau di tembok. Ya, alaqah di sini gantungannya bukan gantungan yang hanger. Oke. Beda lagi. Tapi alaqah itu yang menggantung di tembok, Malum berjoy. di pintu dan lain sebagainya. Majun, mama dari majun. Rinem, gak usah pakai rinem. Pepsodent. Majun. Majun. Odol. Majun. Odol. Les majun. Odol. Oke. Ustaz, kalau jawabannya Pepsodent boleh nggak? Mereknya itu, Ustaz. Mereknya. Mereknya. Pasta gigi. Pasta gigi. Pasta gigi, ya betul. Ntar kalau jawabnya Pepsodent berarti asal salah dong. Hamam. Hammam, mama adalah hammam. Mandi. Mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Baik, mirhadun, mama mirhab. WC. WC ya, Ustaz. Ya, WC. Mirhab. Panjangannya WC itu apa? Toilet. Kamar mandi. Water closet. Water closet. Mirhat. Jadi beda nih antara hammam sama mirhat. Kalau hammam itu memang tempatnya buat mandi. Oke. Kalau mirhat itu buat closet. Oh, toilet melu. Ya, mirhat beda. Nafidah. Mana nafidah? Mirhab. Jendela. Nafidah. Jendela. Taib. Nah, itu kosakata hari ini. Sekarang kata kerjanya. Kata kerja hari ini. Akhudha ya'khudhu. Aduh. Taib. Ma mana akhudha ya'khudhu? Mengambil. Saya mengambil. Saya mengambil. Saya kudu. Akhudha itu mengambil. Ya. Akhudha fi'il madhi. Nah, saya belum masuk kepada fi'il madhi. Sudah di awal ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Akhudha itu fi'il madhi. Artinya dia mengambil atau dia telah mengambil. Ya'khudhu artinya dia Sedang. mengambil. Kharaja yakhruju. Keluar. Keluar. Fataha yaftahu. Masuk. Membuka. Membuka. Aqfala yukfilu. Nutup. Menutup. Ightasala yaghtasilu. Mandi. Mandi. Taib. Wadah khatam ya. Alhamdulillah. Ini apa, Bun? Bak. Hamam. Mirhadun. Hamam. Berarti ini lengkap ya. Ada hamam dan juga mirhat. Cuma di sini nggak ada yang namanya. Coba, apa yang nggak ada di sini? Ember. Ember ada, pakai bak.
Gayung. Gayung nggak ada. Kira-kira ngambilnya pakai apa tuh? Ya Aku shower. Nafiatun. Oh yo, gimana kalau mandi showernya nggak ada ini? Pakai gayung. Nah ini gayungnya di mana nggak ada nih? Keran di bawah. Jongkok. Jongkok. Loh, jongkok. Aduh. Udah kayak santri aja, Bun. Nggak ada gayung, pakainya? Tak ada karot. Kebalik. Kalau santri nggak ada gayung, biasanya pakai apa, Bun? Ember. Kalau ember terlalu besar. Kalau nggak ada ember, Pakai keran. Keran jongkok. keran itu posisinya pas di atas baknya. Ayo. Pakai botol. Tangannya. Botol kekecilan. Pakai gelas. Berendam. Pakai tangannya kali. Ya, biasa anak-anak santri kalau nggak ada gayung itu pakainya Gelas. Nampan. Mangkok. Piring. piring. Bener piring. Oh, ayah bunda tuh anak-anaknya di pondok tuh pakai piring tuh mandi. Benar. Emang di PIS ada piring dekat toilet? Kalau di PIS insya Allah aman semua. Pakai gayung. Kreativitas santri. Apa aja bisa. Ustadz, nggak ada gayung, nggak ada piring. Syukur-syukur airnya banyak, tinggi, meluap. Otomatis pakai piring. Kalau nggak ada piring, Gelas. langsung pakai tangan, Bun. Iya, langsung kayak itu. Ya, kan airnya tinggi, kecepak, basah sabun, kecepak. Nah, gitu. Kilat mandinya ya, Kenapa nggak Tad. berendam? Ya, betul. Kalau merendam, Kenapa nggak berendam, Ustaz? Digedor-gedor. kasihan dong yang lainnya. Baik, kita akan mempelajari tentang hammam. Hammam. Ada mirhat. Cuma yang tadi saya cari tuh, ini di mana gayungnya ya? Udah kita husnuzon aja. Gayungnya lagi dipinjem Yes. buat nyuci mobil di luar. Jadi nggak ada di sini. Atau Gayungnya di dalam bak. kita husnuzon itu di dalam bak karena airnya Dikit. gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, baik. Fil hammami birkatun. Apa tuh? Fil hammami birkatun. Di kamar mandi ada. Fil hammami birka. Di Di kamar dalam mandi. kamar mandi ada bak. Oke, di kamar mandi ada bak. Fiha ma'un. Di dalamnya ada air. Tapi ada air. Oke. Alal birkati mighrafatun. Di atas bak ada gayung. Ada gayung. Nah, cuma kan yang tadi permasalahannya ini nggak ada gayung nih. Udah anggap aja ada nih di sini ya, di atas sini nih. Nah, ini di sini. Fil hammama birka. Ana akhudul ma'a minal birkah bil mighrafah. Saya mengambil air dari bak dengan gayung. Oke, betul. Saya mengambil air dari bak dengan menggunakan gayung. Kalau misalkan pakai piring, berarti bahasa Arabnya? Ana akhudul ma'a minal birkati bil. Piring apa bahasa Arabnya? Piring bahasa Arab naqulu fil Arabiyah sahnun. Bil sahnut. Bisahn. Nah, bisahni. Sahn. Nah, bisahn. Oke, pakai wakof juga nggak apa-apa, Bun. Bisahn. Bisahn. Tayyib. Ba'da fauqal birkati hanafiyah. Di atas bak ada keran. Oke, di atas bak ada keran. Nah, kenapa tidak pakai ala? Coba lihat. Enggak. Bukan. Padahal ala itu di atas. Kenapa pakainya fauqa? Karena nggak nempel. Karena nggak nempel. Karena nggak nempel langsung. Ada air ya, ininya, gayungnya. Nah, karena nggak nempel sama Ini baknya ala nih langsung. nempel. Ada space di sana.
Al-ma'u yakhruju minal hanafiyah. Al-ma' yakhruju minal hanafiyah. Cer. Air keluar dari keran. Oke, air keluar dari keran. Jatuh ke sini nih. Tapi ini nggak penuh-penuh baknya. Kenapa? Karena nggak diisi. Bocor. Ini mahir semua. Tayyib, ba'da. Ana aftahu al-hanafiyata. Saya membuka keran. Saya membuka keran. Oke, saya mau membuka keran. Ini ayah bunda sambil disimak. Kenapa akhiran-akhirannya bisa tak, tuh ya? Kenapa bukan tu? Kenapa bukan ti? Nah, ini nanti biar terbiasa. Kenapa bukan tit? Ana tahu al-hanafiyata, bukan hanafiyatu, bukan hanafiyati. Nanti akan belajar lagi. Itu pelajaran lain sebenarnya dalam ilmu nahwu. Maaf, salah. Kepencet. Ana ukfilu al-hanafiyah. Mana ukfil? Nggak tahu. Menutup. Saya menutup. Menutup keran. Saya menutup. Saya menutup keran. Tadi membuka, sekarang menutup. Janibal birkati mirhaun. Janibal ini Janibal itu di samping. Di antara. Janib di samping. Janib di samping. Nah, di samping. Janibal birka, ada birka, hadhihi birka, mirhabun. Bak. Samping toilet ada bak. Samping bak ada toilet. Kebalik, di samping bak ada Di toilet. samping kolam. Di samping kolam. Oke, ini kita birkah pakainya di bak ya, karena posisinya di kamar mandi gitu. Oke. Ana agtasilu bilma'i. Saya mandi dengan air dan sabun. Kalau ditambah pakai sampo apa? Sambu. Tuh, benar, syambu. Alal haiti alaqatun. Di tembok ada Keran. gantungan. Tembok ada gantungan. Ada gantungan. Cuma kita cari lagi. Ada gantungan nggak di sini? Burung. Alaku. Oke, nggak ada gantungannya ya. Nggak kelihatan. Yang motonya mungkin kurang mundur. Sebenarnya ada di sebelah kiri sini nih. Ngejarnya jauh baru join. Suma. Ana u'alliku al-malabisa 'alal 'allaqati. Ana u'allik. Gantungin baju sama handuk. Oke, betul. Gimana tadi? Saya menggantung baju dan handuk. Al-malabis. Baju. Baju-baju. Al-malabis 'alal 'allaqah. Baju-baju. Oh, saya menggantung baju di gantungan. Oke. Baju-baju. Berarti pakaian banyak tuh, pakaian-pakaian di atas gantungan. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang fil hammam? Enggak. Oke. Ini adik siapa ini namanya? Adatnya. Muhammad. M. Faruk. Ayu faslin jalasta? Maaf, malu. Faslul Khamis. Faslul Khamis. Fi ayyi madrasah? SD Tafis Ar-Rasis. Ibtidaiyah. Madrasah al-ibtidaiyah? SD Tafis Ar-Rasid. Tahfiz, Masya Allah. Kam juz'an hafidta minal Qur'an? Jusan. Dua juz. Juz'ani. Tayyib. Fi ay juz al-awwal? Al-thalathin? Salasin. Oke, salasin. Sama 29. 29 bahasa Arabnya apa tuh? Tis'atun. Wa ishrun. Tis'awaisyun. Tumma at-tamrin. Alhamdulillah. Ada. Mana tamrin? Latihan. Oke. Aduh, Ustaz, kok latihan lagi. Iya, kita harus dari yang kita pelajari tadi. Paham atau tidak? Oke, silakan Ayah Bunda boleh menulis jawabannya saja atau
ingin bersama soalnya juga silahkan. Hal laki firqatun fil Aku nggak mau nulis. Naam. silakan ditulis jawabannya. Nanti Ustadz atau saya akan mencoba untuk bertanya satu persatu. Naam. Punten ya. Oke. Minta izin. Nanti misalkan Bunda ini nanti saya panggil, mohon maaf, punten. Hal laki birkatun fil hammam. Oke. Naam. An-Nimrah al-ula. An-Nimrah tsaniyah. Hal hadhihi ghurafatu laha An-Nimrah ats-tsalitsah. Bima Itu apa? ta'khudul ma'a. Bima ta'khudul ma'a. Summa ba'da an-Nimrah ar-rabi'ah. Ya profa tadi itu profa. Hal lahu ma'junun fil hammam. Ya profa tadi. Hal Tahu deh. Siapa? ma'junun fil hammam. An-Nimrah ar-rabi'ah. Wa an-Nimrah al-khamisah. Min aina yakhrujul ma'u. Oke, silakan Ayah Bunda Mana HP? jawab dalam buku catatannya masing-masing atau buku tulisnya masing-masing. Kita tunggu 1 menit. Nah, lamaan ya? Kecepatan, pinter. Oh, kecepatan. 1 menit setengah deh. Saya jangan ditanya Ustadz baru belajar. Tidak apa-apa. Bismillah, insya Allah bisa. Iya baru ngikut tuh Ustadz. Tadi tapi menjawab terus sebenarnya Bunda Java ini. Saya baru pertama kali ngikut. Seperti Java nih, kemarin kita Java itu ikut public speaking. Masya Allah. Public speaking. Saya sama Ustadz Iqbal sampai jam 12 di studio itu. Oh. Saya ngerekam, Ustadz Iqbal bikin teks, kita pakai bahasa Inggris. Harapannya Bismillah bisa dapat ya minimal favorit atau minimal masuk nominasi lah. Insya Allah, amin. Ya Allah. Karena di anak-anak yang kita lihat bahasanya, alhamdulillah bahasa Inggrisnya itu Java, dari pronunciation-nya sudah bagus. Tinggal bahasa Arabnya nih Java nih. Iya dikejar Ustaz. Bismillah bisa. Insya Allah, amin. Baik. Khalas jami'an? Ajabtum? Ustaz, ma'junun itu apa? Ma'jun. Pasta gigi. Nah, ma'jun. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi karena sekarang sudah pukul 20.38. Allahu Akbar. Apa ya, Ustaz? Ini sudah pada menulis belum ya? Lupa saya. Saya nunggu jawabannya aja. Oh, boleh jawabannya juga boleh. Enggak, saya nunggu dijawab aja. Oh, nunggu Nyontek dijawab. Nunggu dijawab. Hal laki birkatun fil hammam. Hal hadhihi al-mighrafatu laha bima ta'khudul ma. Hal lahu ma'junun fil hammam. Wa ala khair min aina yakhrujul ma'u. Ini yang anak-anak santri pelajari ini. Pelajaran fil hammam. Jadi nanti ayah bunda ketika mungkin di sini ada wali PIS, Limbago Islamic School yang nanti anandanya liburan. Nah, ini bunda ini saya bisa nanya. Ya, Java. Lima ta'khudul ma, gitu kan? Ya, Java. Min aina yakhrujul ma. Enggak apa-apa tuh. Tadi yang ngajarin saya. Nggak apa-apa tuh pas datang, misalkan Java tadi datang ke rumah, tiba-tiba bundanya datang. Min aina ya akhi, min aina ya ibni, gitu.
Dari mana kamu, wahai anakku? Gitu. Nanti Oh iya, Masya Allah, saya pengen bisa. Ana min, terserah nanti bagaimana Java menjawabnya. Tapi kalau misalkan nggak jawab Java, wah ini dipertanyakan ini gurunya. Antara gurunya yang dipertanyakan atau anaknya juga nih. Kalau bisa pintar dua-duanya, Ustadz. Wah, betul itu yang kita inginkan. Jadi di rumah itu saling komunikasi dengan memakai bahasa Arab. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah seperti ya saya pribadi dengan kakak-kakak karena memang di pondok, kadang di rumah itu kita ngobrolnya pakai bahasa Arab. Gitu. Kakaknya ngomong bahasa Arab, kita jawab bahasa Arab. Walaupun ayah bundanya, ibu bapak kami nggak bisa ya cuma ngedengerin aja kadang gitu. Tapi insya Allah. Baik, sudah semua ya? Sudah 24. Kita lanjut kepada soal yang pertama. Halaki birakutul fi hammam. Baik. Nah, oke. Ini belum keluar ya soalnya. Saya minta punten ini. Bunda Java deh boleh. Saya nggak bisa. Tadi pertanyaannya bagaimana Bunda? Saya? Pertanyaannya bagaimana? Halaki birkatu fil hammam. Naam, taib. Kaifal al-ijabah? Enggak tahu, Ustaz. Saya baru belajar, Ustaz. Taib. Siapa yang memakai kamar mandi? La, khata. La. La, khata. Ma bisa kalah. Taib, Bunda. Halo, Bunda. Oke, Bunda Fardan. Nah, Bunda Dan nunggu jawabannya. Bunda Fardan. Ada lebih salah kayaknya. Di kamar mandi ada. Bunda Fardan. Halaki birkatu fil hammam. Halaki birkatun fil hammam. Taib, ma makna halaki birkatun fil hammam? Apakah bak itu apakah bak di kamar mandi kepunyaanmu? Gimana sih? Ayo, itu pakai Apakah di apa? kamar mandi ada bak? Apakah di kamar mandi ada bak? Oh, apakah di kamar mandi ada bak mungkin? Ya coba. Ini soalnya juga masih belum paham ternyata. Halaki birkatun. Halaki. Apakah di kamar mandi? Apakah di kamar? Ayo. Apakah di kamar mandi kamu mempunyai bak? Apa gimana sih? Apakah di kamar mandi kamu ada bak? Bukan. Ayo. Apakah di kamar mandi itu ada bak? Bak. Belum. Apakah kamar mandi itu punya bak? Belum. Jika kalau mandi kamar mandi. Coba di sana ada laki. Halaki. Halaka. Halakum. Apakah di kamar mandimu mempunyai bak? Hampir sedikit lagi. Apakah di kamar mandi kalian ada bak? Apakah bak kamu ada di kamar mandi? Apakah di Kamar mandi. Oke. Mempunyai bak dan gayung. Kita keluarkan aja pertanyaan dan jawabannya deh. Apakah di kamar mandi kamu ada bak dan gayung? Oh iya. Halaki birkatun fil hammam. Pertanyaannya adalah apakah kamu memiliki bak di kamar mandi? Karena di sini ada laki. Laki itu merasa menunjukkan kepemilikan ya? Iya, betul. Laki itu berarti kepemilikannya untuk perempuan. Apakah kamu memiliki bak di kamar mandi? Maka jawabannya na'am. Ana? Langsung li. Oh, li. Iya. Naam li. Birkatun fil hammam. Ada yang jawabannya la di sini? Enggak. Takutnya ada gitu, takutnya ada baknya tersebut di depan rumah misalkan gitu. Kan jawabannya kalau la misalkan la bal li birkatun amamal bait kan gitu. Baknya ada di depan rumah misalkan gitu. Nah, ini nanti harus dipahami dulu pertanyaannya. Jadi
ketukar-ketukar ya tadi. Aku pernah ngeliat, kalau nggak salah lagi di atas ke rumah temen ada orang mandi di atas atap. Nggak boleh tuh, nggak boleh dilihat itu. Baik, lanjut. Nomor 2, punten Bunda. Tadi saya ada yang aktif. Bunda Den Umar, punten Bunda Den Kayak ada Umar dari bak Anandanya siapa? di atas Bunda atap. Umar di PIS Ustadz dari Cirebon. Oh, Bunda Umar. Punten Bunda Umar. Nomor 2, punten. Hal hazihil mikrofatul laha, apakah gayung milik kamu gitu bukan ya? Kurang. Apakah itu gayung milikmu? Kurang. Ayo. Apa sih tadi pertanyaannya? Hai. Ustaz, pertanyaannya tadi apa? Hal Itu nomor 2. hal hadhil migrofatu laha itu ya? Apakah gayung ini milikmu? Belum. Apa ya? Apakah gayung ini milik kalian? Belum. Milik dia? Oh, Milik dia. Oke, milik dia. Dianya untuk siapa? lahanya ya. Laha itu berarti Laki-laki. Dia perempuan. perempuan. Berarti apakah? Gayung ini milik dia perempuan itu? Miliknya. Oke. Milik dia. Apakah gayung ini Ini milik dia. milik dia perempuan? Lah. Jawabannya ada yang pakai naam, pasti naam semua nanti. Nah, lagi. Nyari aman deh. Lah. Oke, kalau jawabannya naam bagaimana? Naam hazihil mikrofatul Oke, naam hadhil migrofatul laha. Ada yang jawabannya la? Kalau enggak, la kan tinggal diganti la dengan naam aja kali ya. Iya. Karena pertanyaannya hal. Kalau jawabannya la bagaimana? Ini saya simple, la balhia li itu. Oh, bukan, tapi ini gitu ya. Iya. Bisa ininya pakai hadhihi, bisa. Kalau misalkan jaraknya dekat. Tapi kalau jaraknya jauh pakainya hiya. Hiya itu kembali kepada migrofah. Jadi tergantung bagaimana posisinya. Bunda, boleh Ustaz, saya emang nggak pakai hiya, pakai hadhihi, betul atau salah? Betul. Tergantung konteks yang dimaksud kita paham. Nah, yang saya maksud di sini hiyanya berarti migrofahnya jauh di sana. Gitu. La bal hiya li. Bukan, tapi itu punyaku. Nah, Animrah Asalifah, coba pertanyaannya bagaimana? Bima ta'khudul dari mana air keluar? Air mengalir. Nomor 3. Dengan apa kamu mengambil ya? Mengambil. Dengan Bima. apa kamu mengambil air? Oke. Saya minta jawabannya jangan pakai piring, jangan pakai gayung. Saya minta jawabannya ngambilnya pakai gelas. Pakai gelas. Coba. Bahasa Arabnya gelas apa? Oke. Mungkin ada yang tahu ayah bunda yang bahasa Arabnya gelas? Kubun. Kub. Oke. Bunda Diah El Husain. Masya Allah. Berarti bagaimana jawabannya Bunda Diah Punten? Kalau misalkan jawabannya pakai gelas? Akhudul ma'a bil kubi. Oke. Akhudul ma'a bil kubi. Punten Bunda Diah, ini wali dari Ananda siapa? Ananda Fakhri Ustaz, min Palembang. Waduh, Masya Allah. Baik jedan. Jauh banget. Bang. Itu gimana? Silaturahim dengan kami yang di Depok. Semoga menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Amin. Rabbal alamin. Ananda kelas berapa, Bunda? Kelas 5 Ustaz. Waduh, kelas 5. Dulu ikut pendampingan? Pendampingan di Palembang Ustaz. Oh, di Palembang. Oh, jadi saya nggak kenal ini. Tidak apa-apa. Insya Allah semua menjadi satu bersama wali santri yang lainnya. Karena ini secara umum. Taib. Animrah Ar-Rabi'ah.
hal lahu ma'junun fil hammam. Ma makna hal lahu ma'junun fil hammam? Apakah odolnya ada di kamar mandi? Ah, kurang tepat. Coba. Ada di sini ada lahu. Di kamar mandi ada odol. Halahu. Halahu. Apakah kamu mempunyai odol di kamar mandi? Lahu. Odol kamu ada di kamar mandi? Apakah kalian punya odol di kamar mandi? Apakah odol kamu ada di kamar mandi? Belum. Kurang tepat. Apakah kepunyaan dia? Apakah Dia odol. Oke, satu deh. Apakah kepunyaan dia odol di kamar mandi? Apakah dia punya odol di kamar mandi? Oke, apakah dia punya atau apakah dia memiliki odol di kamar mandi? Nah, jawabannya ada yang enggak di sini? Kok ini jadi Hanafiyah jadi berubah? Ada di kamar. Oh, enggak. Ya, ini tergantung konteksnya. Saya jawabannya la. La ballahu majunun fil hammam. Nah, saya jawabnya tidak, tapi dia mempunyai keran di kamar mandi. Gitu. Ustadz, kok berubah jadi Hanafiyah bukan majun? Karena kan bukan majun yang. Ya, karena bukan majunnya. Ustadz, kalau misalkan pengennya yang diganti tempatnya gimana? Tidak apa-apa. Gitu. Karena kemarin Ya, tulis. Taib Animroh al-khamisah min aina yakhrujul ma'a. Ini gampang. Dari mana air keluar? Oke. Gimana air? Saya minta keluarnya jangan Dari mana air keluar? Jangan dari keran deh keluarnya. Semuanya pada ini expert semua ini bahasa Arab. Air terjun. Airnya keluar dari Dispenser. Aina yahruj dispenser. Aina yahruju. Oke, nggak apa-apa dari keran ya. Yakhrujul ma'u minal hanafiyah. Jadi air itu keluar dari keran. Alhamdulillah sudah dijawab semuanya, Ayah Bunda. Cukup 5 pertanyaan saja atau mau ditambah? Udah. Tambah lagi. Oke, kita tambah di pekan yang akan datang. Jadi setiap pekan kita akan ketika bahasa Arab ada judul-judul terbaru. Sekarang fil hammam, besok ada misalkan fil bait atau di rumah tuh ada apa aja gitu saja. Tapi ini sudah 1 jam. Ada kursiun. Ya, ada kursiun, betul. Ada kitabun. Maktabun. Maktabun. Masya Allah, pintar ini anaknya. Ketika ada anak yang aktif seperti ini, sebagai orang tua kita usahakan tidak memotong, gitu kan. Ketika ada anak yang aktif, silahkan anak tersebut berbicara, mengutarakan, mengekspresikan. Kita cukup dengan gitu, yaitu sebagai orang tua. Baik. Alhamdulillah, pembahasan bahasa Arab di sesi keempat ini tentang kata ganti kepemilikan sudah selesai dan ditutup dengan latihan. Dengan alhamdulillah. Matawa majelis taklim. Baik, alhamdulillah, jazakumullah ya Bunda. Saya kembalikan. Saya tutup terlebih dahulu dengan Ustaz. Ya, bagaimana Bun? Jangan enak ya kalau